Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bertemu dalam program Sapa Senja. Dan sore hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, maka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah berkat Tuhan di tengah krisis. Berkat Tuhan di tengah krisis. Dari ayat yang kita baca tadi ini, saudara, kita melihat ada satu keluarga di sana yang mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah krisis yang mereka alami. Siapakah mereka? Yaitu Aquila dan Priscilla. Siapakah Aquila dan Priscilla ini? Aquila dan Priscilla ini merupakan orang Yahudi yang menetap, yang ada di Roma. Ya, orang Yahudi yang menetap di Roma. Mereka bukan hanya menetap di Roma, saudara dikasihi Tuhan, juga mereka memiliki usaha. Artinya apa? Mereka sudah nyaman ada di Roma, mereka sudah punya penghasilan di sana. Tetapi di tengah-tengah kenyamanan yang mereka alami, Kaisar Claudius memerintah. Dia mengusir semua orang Yahudi yang ada di Roma. Kenapa demikian? Karena Kaisar Claudius ini tidak suka dengan agama, tidak suka dengan orang Yahudi, tidak suka dengan orang-orang Kristen. Maka kemudian Aquila dan Priscilla terpaksa mereka meninggalkan Roma. Karena apa? Karena Kaisar Claudius mengusir mereka. Dan ini adalah krisis, saudara. Kita misalkan sudah merantau di satu tempat, dan di tempat itu kita sudah memiliki usaha, dan mungkin juga ada langganan kita, sudah punya konsumen menetap. Lalu kemudian tiba-tiba orang mengusir kita. Dan ini persoalan, saudara. Kenapa? Kalau kita pergi dari tempat itu, maka kita kembali memulai usaha kita dari nol. Kita mesti promosi lagi, kita mesti bangun usaha lagi dari nol. Tapi kita melihat, saudara dikasihi Tuhan, mengapa Aquila dan Priscilla tetap mengalami berkat Tuhan? Karena apa? Karena mereka memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar apa yang mereka miliki? Yaitu mereka tidak menyerah. Apa yang mereka lakukan ketika Kaisar Claudius mengusir mereka? Apakah mereka kembali ke Yerusalem, atau mereka kemudian menangis dengan keadaan mereka, atau mereka mengasihani atau melawan Kaisar Claudius? Tidak, saudara. Yang mereka lakukan adalah mereka berpindah dari Roma ke Korintus. Dan di sana kembali mereka memulai usaha mereka kembali, memulai dari nol kembali, yaitu usaha membuat kemah. Mereka tidak menyerah. Dan akhirnya kita melihat mereka tetap mengalami berkat Tuhan. Orang-orang yang tidak menyerah adalah orang-orang yang senantiasa mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah krisis yang mereka alami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat tokoh dunia ini. Ada banyak contoh-contoh di dunia, saudara. Kita mengenal Thomas Alva Edison, kita mengenal Colonel Sanders. Ya, kalau Colonel Sanders menyerah, saudara dikasihi Tuhan, setelah ditolak ratusan kali, bahkan ribuan kali, saudara dikasihi Tuhan, mungkin KFC tidak ada sekarang. Tapi kita melihat mereka akibat kegigihan dan keuletan mereka di tengah-tengah krisis yang mereka alami. Akhirnya nama mereka diingat sampai hari ini. Diingat sampai hari ini, saudara dikasihi Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, apa rahasianya? Aquila dan Priscilla tetap mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah krisis yang mereka alami. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita melihat di sana ayat yang kedua juga, mereka bertemu dengan Paulus. Dan bukan hanya mereka bertemu dengan Paulus, mereka menerima Paulus di rumahnya. Bukan hanya mereka menerima Paulus di rumahnya, mereka bekerja bersama-sama, yaitu menjadi tukang kemah. Mereka mendukung pelayanan Paulus sepenuhnya. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan di sini? Supaya kita tetap mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah krisis, yaitu di tengah-tengah krisis kita tetap melayani Tuhan. Aquila dan Priscilla ketika Paulus datang,
mereka menerima Paulus dengan sukacita. Bukan hanya menerima, tetapi mereka Paulus tinggal di rumah mereka selama 1,5 tahun. Ini bukan persoalan, bukan waktu yang sebentar, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Ya, mereka melayani bersama-sama, padahal mereka dalam situasi yang sulit. Mereka sedang merintis usahanya, mereka sedang memulai kembali usaha mereka dari nol. Tapi di tengah-tengah itu mereka meluangkan waktu menerima Paulus dan melayani orang-orang Yahudi yang ada di Korintus, melayani orang-orang yang ada di Korintus supaya mereka mengenal jalan Tuhan. Ini luar biasa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, rahasianya apa, Saudara? Ya, mengapa mereka tetap mengalami berkat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah krisis yang mereka alami, Saudara? Kita melihat di pasal 18 ayat yang 26. Mestinya kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-28, tapi karena terlalu panjang saya akan baca ayat 26 saja. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Yang ketiga, Saudara dikasihi Tuhan, ya, Aquila dan Priscilla ini adalah sosok yang sangat rendah hati. Dari mana saya tahu? Nah, kalau kita melihat ayat yang kita baca ini, pasal 18 ayat 24 sampai 28, di sana ada Apolos. Nah, Apolos ini, Saudara dikasihi Tuhan, dengan berapi-api, ya, dengan berapi-api menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada satu yang kurang. Menurut Aquila dan Priscilla, apa yang disampaikannya itu kurang tepat. Sehingga Aquila dan Priscilla memanggil Apolos, ya, membawa dia ke rumahnya. Dan kita mencatat tadi, Aquila dan Priscilla menjelaskan kepada Apolos dengan teliti jalan Tuhan. Artinya apa, Saudara dikasihi Tuhan? Ketika Apolos melakukan kesalahan atau tidak tahu firman Tuhan secara utuh, apa yang mereka alami, lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menghakimi Apolos. Kalau sekarang kan kita melihat di dunia maya, ketika hamba Tuhan mungkin salah ngomong atau sedikit salah tafsir, apa yang dilakukan? Dia tanggapi, kemudian dimasukin ke YouTube, kemudian terkenal, saling merespon, si pendeta A respon pendeta B dan sebaliknya, si C respon juga. Dan akhirnya apa? Bukan mempermuliakan nama Tuhan, justru sebaliknya mempermalukan nama Tuhan. Kita melihat ini Aquila dan Priscilla di sana. Mereka orang yang sangat rendah hati, tidak mempermalukan hamba-hamba Tuhan, tidak mempermalukan kalau orang lain salah. Nah, mestinya sikap yang sama. Kalau kita ingin tetap mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah krisis, maka kita juga harus memiliki sikap hati yang benar, yaitu sikap rendah hati. Amin. Firman Tuhan sore hari ini yang kita dengar ini, semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita menjadi orang-orang yang pantang menyerah, kita menjadi orang-orang yang tetap melayani Tuhan, dan kita orang-orang yang tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore. Shalom.